Kini kita simak deretan informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama di Hot News. KPU menggelar penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada hari ini. Namun Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak hadir. Ganjar mengungkapkan alasannya. Ganjar menegaskan tidak mendapatkan undangan dari KPU hingga pagi tadi. Berbeda dengan Ganjar Mahfud yang tidak hadir, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar justru hadir. Anies dan Caimin bahkan duduk bersanding dengan Prabowo Gibran di gedung KPU. Saat ditanya apakah Mahfud kemungkinan akan menghadiri penetapan, Ganjar pun hanya menjawab ragu atas kehadiran pasangannya dalam kontestasi Pilpres tersebut. Pemirsa, kita beralih ke informasi populer lainnya dari dalam negeri. Pusat jual beli barang elektronika terbesar di Jakarta, Harko Mangga 2 terpantau mulai bangkit kembali setelah nelangsa karena pandemi COVID-19 melanda beberapa tahun yang lalu. Harko Mangga 2 merupakan salah satu pusat elektronika ternama yang dibangun pada tahun 1991 yang menjual beragam barang elektronik, mulai dari laptop, perangkat komputer, serta aksesorisnya, printer, speaker, HT, hingga CCTV. Hiruk-pikuk penjual, pembeli, hingga kurir jasa pengiriman pun terlihat sibuk melewati dan bahkan mengisi lorong-lorong yang ada di pusat perbelanjaan ini. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh salah seorang penjual perangkat komputer bernama Lucy. Ia menyebut kondisi pusat elektronika sekarang ini sedang menuju pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang lalu. Meski sudah menuju pulih, Lucy menyebut omset penjualan hari-hari belakangan ini masih terbilang jauh jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Berita terpopuler ketiga, kasus mafia tanah yang menimpa Nirina Zubir telah memasuki babak baru. Kini pelaku pemalsuan sertifikat rumah orang tua Nirina, Riri Kashmita yang mendekam di penjara, malah melayangkan gugatan ke Nirina. Terlepas dari adanya kisruh penggelapan aset tersebut, ada pelajaran finansial terkait proses distribusi kekayaan yang bisa diambil dari kasus ini, terutama soal pemecahan sertifikat tanah ke ahli waris. Dengan memecah sertifikat tanah, maka ahli waris bisa memanfaatkan aset itu dengan leluasa atau menjualnya di kemudian hari. Untuk hal ini, Anda bisa mengajukan permohonan ke kantor ATR BPN sesuai domisili Anda. Adapun dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk permohonan pemecahan sertifikat tanah berdasarkan pasal 133 Permen Agraria atau BPN nomor 3 tahun 97 antara lain sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, identitas pemohon, serta persetujuan tertulis pemegang hak tanggungan jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan. Pemirsa, kini kita ke informasi mancanegara. Perdana Menteri India Narendra Modi membuat heboh. Ia disebut melakukan ujaran kebencian ke umat muslim di tengah panasnya pemilihan umum India. Partai oposisi India menyebutnya telah mendiskreditkan umat muslim dan menyebut mereka sebagai penyusup. Ia bahkan menggunakan beberapa retorikanya menghasut mengenai agama minoritas India itu guna kepentingan menggalang suara. Hal ini terungkap kala Modi berada dalam rapat umum di negara bagian Rajasthan Minggu. Ia mengatakan jika lawannya partai Kongres yang berkuasa, maka umat Islam mempunyai hak utama atas sumber daya negara. Juru bicara Partai Kongres Abhishek Manu Singhvi menyebut pernyataan Modi sangat tidak menyenangkan. Partainya pun telah meminta tindakan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU India untuk mengawasi itu. Model kode etik KPU India sebenarnya telah melarang kandidat untuk menarik perasaan kasta atau komunal untuk mendapatkan suara. Aktivitas ini memperburuk ketegangan agama di negeri itu.